Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang nasihat atau teguran atau fatwa. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Dari firman Tuhan yang kita baca ini, ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perhatikan kalimat yang kukasihi. Kalau firman Tuhan berkata yang kukasihi, kutegur atau kunasihati, itu artinya orang yang ditegur itu sudah mendapat kasih di mata Tuhan. Sebab kalau orang itu tidak mendapat kasih di mata Tuhan, pasti orang itu diabaikan Tuhan. Itu sebabnya setiap orang yang mendapat teguran dari Tuhan, orang itu harusnya mengerti bahwa dia adalah termasuk salah satu orang yang beruntung. Timbul pertanyaan, bagaimana cara Tuhan menegur manusia? Cara Tuhan menegur manusia bisa melewati firman-Nya, bisa melewati hamba-Nya, bisa melewati mimpi, bisa juga melewati suara Tuhan secara langsung. Yang kedua, dari mana kita mengerti bahwa teguran atau nasihat itu datang dari Tuhan? Kita bisa mengerti dari tujuannya. Setiap teguran atau nasihat yang datang dari Tuhan, firman Tuhan di atas sudah berkata, supaya orang itu bertobat. Jadi tujuannya jelas sekali, supaya orang itu bertobat. Apa artinya bertobat? Arti bertobat adalah kalau orang itu dulu hidup bergelimang dengan dosa, setelah bertobat, orang itu berbalik 180 derajat mengikut perintah-perintah Allah atau mentaati firman Allah. Kemudian orang itu mengerti jalan keselamatan untuk masuk ke surga. Yang ketiga, dari mana orang itu mengerti bahwa teguran atau nasihat itu bukan dari Tuhan? Kembali lagi, kita bisa mengerti dari tujuannya. Kalau kita tidak diarahkan kepada jalan keselamatan atau kepada Tuhan, berarti itu bukan dari Tuhan. Apalagi tidak ada dalilnya. Dan yang terakhir, setiap teguran atau nasihat saat disampaikan biasanya memang tidak enak. Bisa membuat orang emosi, apalagi kalau itu berhubungan dengan keyakinan. Tetapi saya mau katakan, kalau semua yang dikatakan itu benar, tujuannya supaya orang itu selamat masuk surga, sungguh pun tidak enak. Tetapi kita harus belajar untuk menerimanya. Contoh, saya sering melihat Edis TV berdebat di TikTok maupun di YouTube. Karena saya melihat ini suatu tontonan yang positif, itu sebabnya saya mau menonton. Ketika saya menonton, saya melihat Edis TV kalau berdebat selalu bisa mengontrol emosinya. Dan beliau tidak pernah terpancing emosi, apalagi memfitnah keyakinan lawan debatnya. Dan kemudian semua yang disampaikan Edis TV berdasarkan dalil. Seharusnya debat ini bisa dimanfaatkan dengan sportif supaya kita mengerti Allah mana yang benar dan yang layak untuk disembah. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.